Ada satu rahasia di dunia ini yang berdampak besar bagi seluruh umat manusia di planet ini. Satu rahasia menyebabkan orang miskin akan tambah miskin, sedangkan mereka yang mengerti rahasia ini justru tambah kaya. Rahasia itu bernama inflasi. Mungkin udah banyak yang tahu ya apa itu inflasi, tapi yang jadi rahasia adalah cara kerja dari inflasi itu sendiri. Di sekolah, kita diajarin kalau inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Bahkan kita diajarin kalau inflasi dianggap normal sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi. Tapi buat orang yang sadar, mereka akan paham kalau inflasi adalah cara para petinggi ngambil uang kita. Sekarang coba bandingin, kenaikan gaji UMR itu jauh lebih kecil daripada kenaikan harga pokok yang setiap hari kita konsumsi, kayak beras, cabai, tomat, bahkan sampai biaya pendidikan. Kalau kita lihat kenaikan UMR, itu naiknya kecil banget dibandingin sama inflasi pendidikan yang nilainya 15-20% per tahun. Padahal kalau kita lihat data inflasi yang pemerintah kasih, nilainya selalu di bawah 7%. Tapi masyarakat rasain langsung, kenaikan itu nggak 7%. Karena mata kita ditutupin sama data yang kesana transparan bisa kita lihat di internet, padahal yang kita rasain nggak begitu. Makanya banyak orang yang merasa udah kerja puluhan tahun tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Ya karena mereka udah kerja mati-matian tapi kenaikan gaji mereka justru diambil sama inflasi. Uangnya di rekening memang bertambah tapi purchasing power itu berkurang. Menurut gue ini adalah alasan logis kenapa banyak manusia itu didesain untuk menjadi miskin. Dan gue rasa pengetahuan ini memang gak semua orang paham. Karena kalau kata Henry Ford, seandainya masyarakat ngerti sistem moneter dan perbankan, akan ada revolusi besar sebelum besok pagi. Tapi di video ini gue mau bukan ke kalian yang pengen ngerti hal ini, gambaran sedikit dari inflasi ini yang jadi ilusi kenapa uang kita semakin berkurang. So, bersiaplah untuk mengerti situasi yang sebenarnya. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Konsep uang itu punya sejarah yang panjang. Kalau di zaman dulu, uang itu berkaitan sama aset berwujud kayak emas atau perak. Fungsinya supaya nilai uangnya itu stabil, nggak naik, nggak turun. Sistem ini dikenal dengan gold standard, dan sistem ini digunakan secara luas sampai abad ke-20. Analogi sederhana dari gold standard ini ibarat setiap baju yang dijual itu harus ada celananya. Nah, begitupun uang saat itu. Setiap satu uang yang dicetak, itu harus ada satu emas yang menjamin nilainya supaya stabil, nggak naik, dan nggak turun. Sehingga negara pun nggak bisa memanipulasi nilainya. Cuma kekurangan dari sistem gold standard ini adalah pasokan emas yang terbatas. Jadi kalau sistem ini masih dipakai, jumlah uang yang beredar itu ya terbatas juga. Makanya di awal abad ke-20, banyak negara-negara mulai ninggalin sistem gold standard. Dan mereka mulai berpaling ke sistem uang fiat yang nggak di-backup aset berwujud kayak emas tadi. Jadi cuma di-backup sama kepercayaan kita ke pemerintah. Dan makanya kenapa namanya uang fiat? Fiat itu kalau kita terjemahin dari Latin ke Inggris, artinya itu let it be done. Atau yaudah, biarin aja itu jadi. Dan kita sepakat kalau uang kertas itu ada nilainya. Walaupun itu nggak ada backup apapun kayak sebelumnya yang pakai emas. Perubahan